Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya Muhammad AR menemui Anda dari kampung nun jauh di Matu, dari kampung yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Tetapi kami tetap memantau persoalan yang ada di kota, termasuk diantaranya ekses atau akibat dari aksi mahasiswa pada tanggal 11 April 2022 yang lalu, yang ternyata tidak hanya mahasiswa, ada juga yang mahasewa katanya, ada juga dari kelompok-kelompok tertentu yang disebut sebagai penunggang gelap, sehingga akhirnya terjadilah kekisruhan yang mengakibatkan seorang dosen Universitas Indonesia, Bapak Adi Armando, babak belur dikeroyok. Kecuali itu, diinformasikan pula adanya kantor atau pospol pos polisi di daerah Jakarta Pusat yang dibakar massa. Itulah seperti yang saya sampaikan kemarin, saudara-saudaraku. Kalau sebisa mungkin demo dihindari, apalagi di bulan puasa. Apa tidak bisa kita mencari format-format baru dengan diskusi terbuka? Karena sekarang saya lihat keran keterbukaan itu sangat ada. Berbeda umpamanya bagi Anda yang mungkin masih merasakan kungkungan di zaman Orde Baru, itu susah ya. Kalau sekarang kan keran sudah terbuka. Bagaimana kita membuat dialog dengan pemerintah secara terbuka untuk menyelesaikan satu masalah? Ya, tapi tinggal dibuat formatnya seperti apa. Ini orang kampung ya. Sekarang sudah era digital, mungkin bisa dengan teknik streaming atau apa gitu, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kecuali memang mampet sama sekali tidak bisa membuka keran. Ini juga terjadi kan di masa lalu. Kalau kita NU, saya menulis buku Istighasah An-Nahdiyah yang kemudian dikenal dengan Istighasah Kubro tahun 1992-an itu muncul diantaranya karena terjadi kebuntuan komunikasi antara pemerintah Orde Baru dengan pada saat itu dengan pihak NU, terutama dari PBNU yang pada saat itu ketua umumnya adalah Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Maka muncul gerakan spiritual, demo juga gitu, tapi dengan doa. Lah, kalau dikembalikan ke mahasiswa, barangkali ketika sudah terjadi kebuntuan kita gebrak di jalan. Selama masih terjadi dialogis, kenapa enggak itu yang ditempuh? Ini saran orang kampung yang juga pernah ikut demo dulu ya. Sebab apa, saudara-saudaraku? Eksesnya sangat luar biasa. Entah itu polisi kena gebuk, ya risikonya seperti itu. Dan ini kemudian pasti diekspos di media dan di YouTube, termasuk saya mungkin, dan saya menghindari gambar-gambar yang berlebihan ya. Ini kan yang harus kita pertimbangkan bersama. Tuntutannya bagus, tetapi eksesnya ini yang juga kita harus pikirkan. Di samping dana, seperti yang saya katakan kemarin juga, dana pengamanan itu berapa, dana pengerahan berapa, kita jujurlah. Umpamanya dana itu dipakai untuk menyumbang orang miskin menjelang lebaran ini, insya Allah akan lebih bermanfaat. Belum lagi perbaikan dari dana juga kan nanti. Ini sekali lagi unek-unek orang kampung ya. Dan terkait dengan peristiwa yang menimpa Pak Adi Armando, selain telah mengetuk simpati empati sejumlah tokoh, mulai dari pihak Ansor, Gus Udil Absor, Mbak Alisa, dan tokoh-tokoh yang lain yang menyampaikan keprihatinannya dan mengutuk perlakuan tidak semestinya itu. Tetapi juga tadi malam saya mengikuti live streaming membahas hal itu. Masya Allah, tidak sedikit warganet yang malah bangga dengan apa yang dilakukan sekelompok orang terhadap Pak Adi Armando. Saya bukan orang yang mendukung beliau ya, saya tidak kenal juga. Tetapi bahwa jiwa kemanusiaan kita harus dijaga, itu pasti. Artinya apa? Ketika melihat orang lain sedang dianiaya, kemudian dibanggakan yang menganiaya, ini kan sudah menunjukkan bahwa kemanusiawian kita di mana. Lalu ada juga yang membandingkan dengan peristiwa yang menimpa Laskar SPI. Saya pikir backgroundnya berbeda.
Ya, kita coba objektif di sini. Setidak suka apapun kita terhadap seseorang, ya kita mencoba lihat latar belakangnya seperti apa sehingga peristiwa itu terjadi. Berikut juga yang menimpa Pak Ade Armando. Artinya, walaupun dia kerap kali katanya menyampaikan sesuatu yang kontroversi, apakah harus diperlakukan seperti itu? Dan yang lebih menyedihkan, peristiwa itu terjadi dalam peristiwa demo besar BEM SI, yakni pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Itu terjadi di tengah-tengah aksi mahasiswa BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Walaupun pelakunya dikatakan bukan dari mahasiswa, tetapi background besarnya seorang dosen UI dianiaya di tengah-tengah peristiwa aksi demo mahasiswa dan terjadi di depan gedung DPR RI. Saya coba menelisik sebelum peristiwa Pak Ade itu dianiaya, ternyata beliau menerangkan berbagai hal terkait pula dengan ketidaksetujuan beliau atas 3 periode, ya usulan 3 periode untuk Pak Jokowi, kemudian keterpecahan dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Sedikit coba kita lihat. Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BEM SI-nya. Betul nggak? Nusantara. Nah, BEM SI-nya sendiri pecah. Ada 2, BEM SI Rakyat Bangkit sama BEM Kerakyatan. Yang turun ini kan cuma Rakyat Bangkit ya? Iya. Nah itu sedih juga ya kita ya. Kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Kemudian ada BEM Nusantara kan, dan BEM Nusantara juga pecah kan. Nah, dari sini kemudian pecahlah peristiwa yang tidak diinginkan itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai warga Indonesia, terutama bagi saudara-saudara kita yang senang berdemo, bil khusus bagi sahabat-sahabat kami mahasiswa. Saya pikir hari ini lebih baik bagaimana kita mengedepankan ide-ide cemerlang untuk negeri ini ketimbang turun ke jalan yang bisa saja tidak ada arti. Sekian, mohon maaf apabila ada kehilapan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.